Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal berkaitan dengan arus AC. Jadi yang pertama dari soal ini kita ketahui bahwa ada beberapa hambatan dan kapasitor, kemudian dirangkai secara gabungan seri paralel dan dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, kita diminta untuk mencari berapa nilai arus pada setiap cabang sesaat setelah saklar ditutup. Nah, jika seperti ini, hal-hal yang pertama yang harus kita cermati adalah ini saya cari dulu. Nah, ini tuh bisa dicari impedansi penggantinya itu kan rangkaiannya adalah seri, kemudian ini dengan R2 itu dia berbentuk paralel. Nah, kemudian nanti pengganti dari impedansi paralel yang saya lingkari ini selanjutnya nanti seperti seolah-olah rangkaiannya itu menjadi seri. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, terus nah ini adalah rangkaian penggantinya. Jadi ini nanti Z paralel, ya ini R1. Nah, untuk mencari itu, yang pertama tentunya kita harus mencari dulu berapa nilai reaktansi kapasitifnya. Nah, untuk mencari reaktansi kapasitif, rumusnya kan seperti ini. XC sama dengan 1/omega C. Nah, katakanlah kita di sini karena tidak diketahui berapa nilai frekuensinya, jadi kita asumsikan bahwa F-nya, nilai F adalah 50 Hz. Jadi di sini nilainya adalah 1/2pi dikali 50 dikali 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, hasil ini nilainya adalah ini berarti 10 pangkat 4 per 4pi. Berarti nilainya ini yang saya cari nilainya adalah 796 ohm. Nah, kemudian baru kita bisa mencari berapa nilai dari Z impedansi rangkaian seri yang pertama. Nah, nilai Z itu kan kalau yang seri itu kan seperti ini nilainya. Z sama dengan akar R kuadrat plus min XC kuadrat. Nah, nilainya R-nya adalah R34 ditambah 7 796 kuadrat. Nah, nilai ini kalau dihitung nanti dia itu nilainya akan tetap sama mendekati dengan nilai 796. Jadi saya asumsikan bahwa nilainya ini itu mendekati nilai dari 796 ohm. Nah, ini baru Z yang seri.
Nah, bagaimana Z paralelnya? Nah, Z paralel itu seperti hambatan waktu kita mengerjakan di ini apa namanya? Di arus DC. Nah, kalau di arus DC kan nilainya kan 1/Z paralel sama dengan 1/Z1 tambah 1/Z2 tambah 1/Z3 dan seterusnya. Kalau rumus cepat apa namanya? Itu kan bisa nilai seperti itu tadi, seper Z1 Z paralel itu sama dengan 1/Z1 tambah 1/Z2 tambah dan seterusnya. Ini kan bisa dicari menjadi, ini rumusnya jadi seperti ini, Z1 Z2 Z1 plus Z2 seperti ini. Nah, jadi dengan menggunakan yang seperti ini dan dari nilai yang telah diketahui, berarti Z paralelnya adalah ini tadi R2 sama Z serinya. Berarti R2-nya 6 sama 796. Berarti 6 kali 796 tambah 6 plus 796. Nah, ini sama dengan 5,95. Atau sama dengan 6 ohm saja. Nah, baru kan kita sudah ketahui ini nilainya. Berarti nilai rangkaian penggantinya ini tadi ini setara dengan 6 ohm. Terus yang sini, yang R-nya itu setara dengan itu nilainya tetap 8 ohm. Nah, jadi dengan demikian Z pengganti totalnya adalah Z total adalah Z1 tambah Z2. Z1-nya 8 tambah 6 berarti totalnya adalah 14 ohm. Nah, baru apa namanya? Kita bisa mencari nilai I arusnya. I sama dengan V per Z. V-nya adalah 40, ininya adalah 14. Seperti itu. Nah, baru ini adalah nilai arus untuk yang ini tadi. Nilai arus dari ini. Ini adalah I-nya seperti itu tadi. 40 per 14. Nah, kalau teman-teman ingat, kalau di rangkaian seri itu kan yang sama adalah arusnya, tapi di masing-masing rangkaian ini, yang bagian sini sama sini, yang berbeda adalah tegangannya. Jadi tegangan masing-masing di sini, yang ini adalah yang ini adalah A, katakanlah A, yang ini B, berarti
Nah, itu nanti tegangan A dan B itu tidak sama. Nah, karena yang dicari adalah arus, berarti cukup ya arus untuk R1 itu nilainya tetap seperti itu, 40/14. Nah, sedangkan tegangannya di sini, tegangan di impedansi pengganti yang besarnya 6 ohm itu berarti berapa? Nggak sama, ya itu. Berarti kalau digambarkan lagi kan, dicari dulu V di ZP-nya. V di ZP adalah I kali Z-nya. I-nya adalah 40/14. Z-nya adalah 6. Nah, nilai ini setara dengan 120/7. Jadi nilai tegangannya adalah 120/7. Nah, baru kalau teman-teman ingat, kalau di rangkaian paralel, jadi yang dibahas ini yang ZP saja, yang jadi kalau digambarkan lagi, bentuknya nanti kan seperti ini. Ini kan yang R1 tadi, ini R2, ini ZS-nya. Yang ini tadi kan sudah diketahui I-nya. Tadi nilainya I1 sama dengan 40/14. Nah, baru yang di sini itu yang sama adalah E-nya. Nah, ini E2, ini juga E2. Nah, baru kita bisa nyari. Karena di sini kalau di rangkaian paralel kan yang sama kan ininya tegangannya, baru kita bisa mencari I yang di sini itu berapa. I2 di sini I3-nya. Atau katakanlah ini E2 sama dengan E3 itu sama. Nilainya sama-sama 120/7. Nah, baru nilai I2-nya adalah V/Z. V-nya 120/7 dibagi dengan Z-nya adalah 6. Berarti I2 sama dengan 20/7. Nah, ini I2-nya. Sedangkan I3-nya, nah ZS tadi kan nilainya 796. Berarti untuk yang I3-nya V/ZS berarti yang 120/7 dibagi dengan 796. Dan nilai ini adalah 0,021 ampere. Ini juga ampere. Seperti itu. Nah, sebagai perbandingan pengerjaan mencari nilai impedansi pengganti, kita langsung menuju ke bagian yang ini. Halaman 10. Mohon maaf, maksud saya tadi halaman nomor 12. Nomor 12. Nah, ini. Jadi kan di sini kan mencari
ini kan diminta untuk mencari tentukan amplitudo arus pada 4 rangkaian berikut. Nah, untuk rangkaian pertama kan rangkaian seri, jadi nilai ininya apa namanya? Itu kan di situ juga diketahui nilai W-nya 1 rad per sekon. Jadi kan dengan demikian nanti kan kita bisa mencari untuk yang rangkaian pertama kan XC, bentar. Berarti kan XC kan seper WC. Nah, sedangkan XL W kali L. Kalau R kan tetap R. Nah, baru kita bisa memasukkan nilai Z-nya adalah akar dari R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Dan seperti ini. Nilai apa namanya? Untuk mencari nilai Z penggantinya dulu, baru nanti kita bisa mencari nilai arusnya, amplitudo arusnya. Nah, sebenarnya persamaan ini tuh bisa digunakan apa namanya? Ini kan secara gampangnya kan seperti ini. Ini berlaku untuk rangkaian seri. Nah, kalau untuk yang ini rangkaian paralel itu rumusnya itu tidak seperti ini lagi. Jadi kalau rumus di buku itu kalau ini apa namanya? Misal inilah, katakanlah saya mau mencari mencari dulu Z, kayak kita mengerjakan pada soal yang pertama itu nanti mencari Z impedansi dulu yang kapasitor, terus Z impedansi yang ini ya induktor, baru ini juga. Nah, nanti kalau dihitung kan, kalau dilihat kan gampang tuh, maksudnya nilai X. Nah, nanti ini ada Z1 nanti ketemu Z1, Z2 sama Z3 itu nanti kalau kita kerjakan seperti yang tadi, berarti kan Z paralelnya aduh seper Z paralelnya adalah seper Z1 tambah seper Z2 tambah seper Z3 seperti ini kan. Nah, ternyata tidak seperti ini kalau khusus apa namanya rangkaian paralel. Jadi kalau ada rangkaian paralel, kalau dikerjakan seperti ini nanti kan kita cari R-nya kan tetap satu. Apa namanya? Ini kita cari aja lah. XL XL kan W kali L. W-nya tadi kan 1, L-nya 1. Berarti kan nilainya 1. WC-nya adalah seper W WC. XC-nya adalah seper WC. Nah, kalau seperti ini kita masukkan lagi seperti itu tadi lah. Berarti nilainya seper kan W-nya 1, C-nya juga 1 farad kan ya. Nah, itu berarti kan nilainya XC-nya kan 1. Nah, apa namanya? Kalau kita nanti masukkan di sini, berarti kan nilainya adalah seper ZP itu adalah berarti kan nilainya nanti ini
itu kan sama dengan, ya Allah, 1/1 tambah 1/1 tambah 1/1, berarti kan sama dengan 3. Berarti kan ZP-nya adalah 1/3 kan. Nah, ternyata tidak seperti itu. Nah, untuk mencari nilai impedansi penggantinya yang mudah untuk kasus yang seperti ini, itu saya dapat triksnya. Jadi rumusnya itu kita menggunakan bilangan kompleks. Jadi nilai Z itu yang nilai realnya adalah Z itu adalah ini yang seri ya. Z itu R plus J. J itu nilai bilangan imajiner, XC, XL, XL min XC apa X? Bentar. Iya, XL min XC, sorry, balik. Nah, seperti ini. Ini untuk rangkaian seri. Nah, nanti kalau rangkaian paralel juga begitu. Kita menggunakan itu. Nah, kita menggunakan persamaan ini untuk mengerjakan paralel yang sini. Menggunakan persamaan ini. Nah, jadi kita ini dulu, klasifikasikan dulu satu persatu. Jadi, kan kita udah tahu nilai masing-masing reaktansi kapasitif dan induktornya, terus nilai hambatannya. Berarti dengan demikian, dengan menggunakan persamaan itu tadi, nah, atau inilah yang nilai XL kalau dituliskan dalam bilangan kompleksnya, XL itu sama dengan JWL. J itu bilangan imajiner. XC adalah seper JWC. Bilangan imajiner kan ini tuh. J sama dengan minus di situ. J sama dengan akar minus 1 kan. Nah, ini kan bisa menjadi seperti ini. Berarti dikalikan masing-masing J per J. J kali J kan hasilnya kan minus 1. Berarti itu sama dengan minus J per WC. Nah, makanya nilai ini kalau digabungkan, kalau secara seri, J-nya kan sama, ini XL min XJ-nya kan ini J sama ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti dari kedua ini, dapat rumus yang ini tadi. Nah, baru untuk yang ini saya salah ya, saya bundari salah. Nah, kalau dengan begitu, berarti nilai Z yang dengan menggunakan bilangan imajiner untuk yang hambatan, berarti kan Z-nya hanya dari kan hitungnya kan Z ini bilangan imajiner, bilangan kompleksnya kan itu kan untuk seri. Berarti Z-nya itu berarti hanya ada R-nya, berarti 1. Imajinernya nggak ada, soalnya di rangkaian yang ini itu nggak ada kapasitor atau induktornya. Di sini juga sama, nggak ada hambatan dan kapasitor, berarti Z-nya adalah J kali omega L-nya adalah 1, berarti J. Nah, sedangkan yang sini, yang ini
Ini nilainya Z sama dengan, ingat tadi kalau yang kapasitor nilainya minus J. Nah, baru kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus yang sama tadi, menggunakan ini. Jadi kalau mencari nilai impedansi pengganti ini, rangkaian paralel seperti ini, nggak boleh menggunakan mencari ini tadi impedansi masing-masing seperti ini. Baru, nah kita menggunakan bilangan kompleks itu tadi. Nah, baru kita misalkan mencari paralelnya antara hambatan dan induktor. Berarti kan jadi yang nggak dibolehkan itu mencari nilai besar impedansinya. Mencari nilai besar impedansinya langsung itu nggak boleh. Nanti nilainya nggak sama. Nah, baru kita menggunakan bilangan kompleks itu tadi. Berarti Z, tapi persamaannya tetap. Berarti Z paralel pertama itu adalah Z1, Z2, Z1 plus Z2. Nah, tadi kan Z1-nya nilainya 1 dikali J, sedangkan sini 1 min 1 plus, ya Allah, 1 plus J. Nah, ini bisa disederhanakan dengan cara kalikan sekawannya. Berarti kan kali sekawannya 1 min J, 1 min J. Ini 1 kali J. Berarti ini kan 1 kuadrat J kali 1 ditambah min J. Berarti kan hilang, tinggal J min J. Tadi kan J kali J min 1, kalau dikali min lagi berarti 1. Berarti 1 tambah 1 tambah 1. Sedangkan yang ini J min, ini kan J dikali 1 J dikali min J, berarti kan J plus 1. Tahu sederhananya 1/2 J plus 1. Nah, baru kita mencari Z paralel yang dengan kapasitornya. Jadi ZP total adalah Z3 ZP1 Z3 plus ZP1. Z3-nya min J, ZP1-nya 1/2 kali J plus 1, ini juga sama, min J plus 1/2 J plus 1. Berarti ini sama dengan tetap 1/2 J kali min J nya berarti 1 min J. Sedangkan yang bawahnya ini kan kalau dihitung menjadi 1/2 J plus 1 min 2J. Ini sama ini kan tinggal min J. Yang 1/2 1 min J min J.
Nah, berarti nilainya Z penggantinya adalah 1. Nah, ini. Jadi nilai Z penggantinya bukan sepertiga, tapi melainkan 1. Seperti yang, apa namanya? Nah, nanti kalau lebih detailnya untuk, apa namanya? Ini, apa namanya? Rumus ini nanti saya screenshot, saya lampirkan saja ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau untuk yang nomor 1 ini tadi dikerjakan seperti ini, seperti yang saya ilustrasikan tadi, ini juga benar. Nah, nanti coba nanti cek dengan menggunakan apa namanya? Persamaan yang baru ini tadi, menggunakan bilangan kompleks. Nah, sekarang kita lanjutkan yang nomor 3 ya. Baik. Nah, sekarang kalau yang nomor 2 ini kenapa saya lewati, karena di sini tuh dia berkaitan dengan bab tentang transien. Jadi yang saya ketahui dari Pak Saifuddin, dosen fisika, dia menyampaikan bahwa untuk bab transien itu nanti tidak akan dikeluarkan dalam bentuk ujian semester. Jadi nggak ada nanti, insya Allah nggak ada. Nah, untuk yang nomor 3 ini kan ada beberapa hal yang diketahui. Yang pertama itu rangkaiannya adalah RLC seri, R-nya ini sama ini. Nah, kemudian diminta untuk mencari tegangan efektif pada resistor, induktor, dan kapasitor pada saat resonansi, tegangan efektif sumber, dan tegangan efektif pada gabungan LC seri. Nah, yang pertama kita bisa mencari dulu berapa sih frekuensi resonansi. Jadi frekuensi resonansi itu terjadi ketika nilai reaktansi kapasitif dan induktornya itu nilainya sama. Jadi nanti ya itu nilainya itu sama. Nah, berarti kan kalau sama berarti kan bila dituliskan secara matematis XL min XC kan sama dengan 0, nilainya kan baru sama XC. Seperti ini berarti nah, XL kan nilainya W kali L, sedangkan ini seper WC. Nah, ini kalau dikali silang kan W kuadrat seper LC, berarti kan W sama dengan seper akar LC. Nah, dari ini yang diketahui kan L dan C-nya kan sudah diketahui nilainya 0,9. Berarti kan bisa kita tulis jadi seperti demikian. Seper 0,9 dikali 2 kali 10 pangkat min 6, 2 mikrofarad. Tuh, bisa. Nah, nilai ini sama dengan 11,86. Sorry. Bukan demikian maksudnya. Berarti nilai ini nanti itu sama dengan 3 akar 2 kali 10 pangkat min 3,5. Berarti ini sama dengan 10 pangkat 3,5 per 3 akar 2. Nah, seperti ini. Nah, baru kita cari dulu nilai masing-masing XL dan XC-nya. Nah, nilainya XL
W kali L, W nya seperti itu tadi, 10 pangkat 3,5 per 3 akar 2, L nya adalah 0,9, berarti nilai XL nya adalah 745, 745 0,35. Nah, sedangkan XC nya ini XL, XC dengan memasukkan 1/WC, nah nanti hasilnya adalah 670,82, biar cepat saja. Nah, berarti nilai Z nya adalah akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, dengan masukkan nilai-nilai seperti itu tadi, nanti didapatkan nilainya 406,88 ohm. Nah, setelah itu dengan ini kita bisa mencari nilainya nanti tegangan efektif pada resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, jadi setelah ini kita mencari itu yang diketahui nilai sumber tegangannya. Ini kan E max, berarti kalau untuk mencari EF energi tegangan efektifnya, berarti kan untuk mencari yang soal yang B dengan sama dengan Vm per akar 2, berarti kan nilainya itu kan di situ 110 per akar 2. Ini persoalan yang B. Nah, dengan menggunakan ini kita bisa mencari, kan ini seperti yang saya sebutkan tadi yang di awal, kalau rangkaian seri ini sama kapasitor dihubungkan dengan tegangan yang sama, itu kan semua yang di sini itu kan I-nya sama, sedangkan V1, V2, dan V3 itu berbeda. Kalau misal nilai masing-masing hambatannya itu berbeda, kalau sama ya nanti tegangannya juga sama. Nah, jadi untuk mencari tegangan efektif pada resistor, berarti nilainya kan mencari I dulu. I efektif, V efektif per Z pengganti total. Nah, untuk mencari I R efektif, berarti kan mencari I V maksud saya, berarti kan I F dikali dengan R-nya. Nah, IR-nya seperti itu tadi. VF V per Z kali R. VF-nya adalah 110 akar per akar 2 per Z-nya adalah 406 0,88 dikali R-nya adalah R-nya adalah 400. Nah, dicari ya nilainya. Nah, untuk nilai VL VL efektif sama
IF dikali XL. IF-nya VF per Z kali XL. Nah, nanti nilai dimasukkan ya. V untuk mencari V kapasitif efektifnya berarti kan IF kali XC. Nah, nilai IF-nya adalah V efektifnya tadi per Z kali XC. Kalau ditulis inilah 110 akar 2 per Z-nya 406,88 juga gitu. XL dan XC-nya, XL nilainya 745,35. Sedangkan yang di sini yang SC-nya 670,82. Nah, seperti itu. Nah, untuk mencari tegangan efektif pada gabungan LC seri, berarti kan ini tadi kan apa namanya? Kalau yang seri, kalau teman-teman ingat tadi yang di sini mencari Z-nya, berarti kan secara gampangnya mencari mencari hambatan pengganti antara XL dan XC, kan nilainya cuma ini saja tuh. Berarti kan nilai Z penggantinya itu kan akar XL min XC dikuadratkan. Itu kan sama kayak ketika ini tuh XL min XC. Nah, berarti persoalan yang C, persoalan yang C berarti kan VLC efektifnya adalah I efektif dikalikan XL min XC. I efektifnya tadi V efektif per Z kali XL min XC. Nah, berarti nilainya adalah 110 per akar 2 per Z-nya 406,88. XL min XC-nya adalah 745,35 dikurangi 670,82. Nah, inilah nilainya kayak sama dengan 6,88 dikali 7453 seperti ini. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke yang nomor 5. Nah, nomor 5 ini diketahui ada sebuah rangkaian RLC seri dengan dikenai sumber tegangan efektif 100 volt, reaktansi kapasitifnya 1000 ohm dan resistansinya 100 ohm. Nah, ketika keadaannya adalah dalam keadaan resonansi, maka
impedansi rangkaiannya ini diminta untuk mencari pembuktian apakah benar pernyataan A, B, C, dan D. Nah, karena ini adalah LRC seri kan pekerjaannya seperti yang tadi, yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini kan sudah diketahui pada saat resonansi seperti yang tadi nilainya kan XL itu sama dengan XC secara tidak langsung. Nah, kapasitifnya adalah nilainya 1000. Berarti induktifnya harusnya juga nilainya 1000. Jadi nomor B ini salah. Jelas salah. Berarti nilainya harusnya 1000. Nah, impedansi rangkaiannya bagaimana? Nah, karena nilai dari XL min XC itu sama dengan 0, sedangkan nilai untuk mencari impedansi penggantinya adalah R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Berarti kan ini kontribusi ini kan hilang, berarti tinggal R kuadrat. Berarti kan nilai Z-nya kan sama dengan R. Nah, sedangkan nilai R-nya adalah 100 ohm. Nah, di sini impedansi rangkaiannya adalah 1000, berarti kan juga salah. Harusnya ini 100. Ini juga salah. Nah, kemudian bagaimana gaya rata-rata yang diberikan generator? Apakah benar 10 watt? Nah, jadi begini. Untuk mencari ini, untuk yang C, tentu kita ingat bahwa mencari daya, mencari daya itu kan dari V efektif, I efektif, cos theta, cos V. Nah, apa namanya? I efektifnya atau ini kan kalau ditulis lagi kan I efektif. Aduh, sorry. Ini kan kayak V efektif per Z cos ini. Nah, nilai theta dengan ini adalah tan arcos tan dari XL min XC per R. Nah, kalau tadi XL-nya nilainya 0, berarti kan nilai tan inverse arcos tan-nya adalah 0 per R, R-nya bernilai 0. Berapapun ini pembaginya, kalau nilai ininya 0 per R, hasilnya kan tetap 0. Berarti kan arcos tan 0 adalah 0. Berarti nilai sudutnya adalah 0. Nah, berikut dengan demikian. Dan di sini tadi kan kita sudah diketahui nilai V efektifnya, Z-nya, Z penggantinya kan sudah diketahui juga. Berarti V efektifnya itu sama dengan 100 juga 100 balik. Ini berarti 100 per 100 cos 0. Cos 0 kan 1, berarti nilainya harusnya adalah 100 watt. Berarti dengan demikian pernyataan yang C pun juga salah, karena menyatakan bahwa dia harusnya
Nah, harusnya ini nilainya ini ya, 10 watt. Harusnya 100 watt, sorry. Nah, tegangan efektif pada kapasitor. Nah, cara mencari itu seperti yang tadi, rangkaiannya seri. Ini kalau seri kan nilai yang sama adalah I-nya, berarti tegangannya kan berbeda-beda. Nah, baru kalau dari persoalan sebelumnya kan VI efektif kan V efektif per Z nilainya adalah 1 ampere. Berarti tahu gini lah, V efektif kapasitor, V kapasitor yang efektif adalah I efektif kali XC-nya. Berarti kan 100 I efektif tadi kan V efektif per Z kali XC. V efektifnya 100 dikali XC-nya adalah berapa tadi? 1000. Ya Allah, ini berarti ini berarti kan nilainya 1000 volt ya. Nah, coba ya. Nah, berarti ini benar. Seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut yang nomor 10. Nah, di sini diketahui ada beberapa pernyataan dari soal. Yang pertama bahwa Emax-nya adalah 50. Terus ini adalah rangkaian RLC paralel, R-nya 10. Ini 2,5, ini W-nya 2. Nah, ini diminta untuk mencari arus maksimum dari masing-masing IR, IL, dan IL dan IC masing-masing pada elemen. Nah, untuk mencari itu seperti yang tadi yang saya jelaskan bahwa di rangkaian paralel itu yang sama itu tegangannya, berarti tegangan di R itu adalah 50 volt, terus tegangan di elemen induktornya adalah 50 volt juga, dan kapasitornya pun juga tegangannya sama 50 volt. Jadi semuanya 50 volt. Namun yang berbeda tentunya karena berbeda nilai impedansinya, dengan demikian nilai dari arusnya nanti juga akan bervariasi beragam. Nah, untuk mencari itu kita tentunya pertama harus mencari nilai dari masing-masing reaktansi kapasitif dan induktornya. Nah, di situ bisa diketahui masih nilai W-nya adalah 2 rad per sekon. Jadi dengan demikian kita bisa mencarinya. Untuk mencari XL sama dengan W kali L. W-nya adalah 2, L-nya adalah 2,5. Berarti nilainya adalah 5. Sedangkan XC adalah 1/WC. Nilainya adalah H per 2 kali 0,1. Nanti jika nilainya adalah 5, tentunya. Nah, dengan demikian kita bisa mencari nilai IR adalah V per impedansinya, berarti V per R. Berarti 50 bagi 10, berarti 5 ampere. Ini adalah I maksimumnya. Terus IL adalah V per XL. Nilai V-nya 50, ini 5, berarti 10 ampere. Nah, IC juga sama. V per XC
50 per 5, berarti kan 10 ampere, berarti seperti itu. Nah ini yang terakhir ya, yang nomor 4. Jadi nanti kalau terlalu lama juga ininya, filenya terlalu besar. Nah untuk nomor 4 kita mencari yang A adalah reaktansi kapasitif dan induktifnya, berarti yang A XL adalah W kali L, berarti 2pi kali F nya adalah 50, di situ diketahui 50, L nya adalah 60 mH, 60 kali 10 pangkat min 3, berarti nilainya adalah 18,85 ohm. Nah, untuk yang XC seper WC berarti seper 2pi kali 50 kali C nya adalah 20 mikrofarad, min 6 berarti nilainya 159,15. Nah, setelah itu kita diminta untuk mencari nilai impedansi rangkaian. Ini adalah yang B. Z, karena ini rangkaiannya seri, tentu ininya juga tetap sama, R kuadrat XL min XC kuadrat dengan masukkan nilainya. R nya adalah berapa tadi, 80 kuadrat ditambah 18,85 kurangi yaitu 59,15 itu ya kuadrat. Nah hasilnya adalah 161,5 ohm. Nah baru setelah itu disuruh mencari C-nya, nilai efektif arus dalam rangkaian. Berarti I efektif adalah V efektif per Z. Nah, berarti V efektifnya 240, Z-nya adalah 161,5. Nah, sekarang yang D kita mencari daya misalnya daya yang hilang dalam resistor. Nah, yang ini agak sedikit rumit. Jadi nilainya kita harus menurunkan rumusnya dulu. P itu adalah sama dengan I efektif kali V efektif dikali cos V. Nah, kalau di resistor, khusus di resistor, nilai VR itu sama dengan Vmax cos
cos pi. Nah, ini sama dengan I max-nya kali R. Kali dengan R-nya. Berarti nilai cos pi adalah I max R per Vm kali R. Seperti itu ya. Nah, ini nilai ini kita substitusikan ke situ. Berarti P-nya adalah I efektif. V efektifnya kita jadikan V efektif kan sama dengan V max per akar 2 kan ya. Nah, cos ininya adalah IM per VM. Ini bisa coret. Aduh. Dikali R. Nah, ini kan bisa ini sama ini kan bisa coret. IM per akar 2 kan sama dengan I efektif. Berarti I efektif kali I efektif kali R. Berarti sama dengan I efektif kuadrat kali R. Nah, nilainya I efektifnya tadi itu kan sama dengan V efektif per Z. Kita bolak-balik lah. Jadi kan V efektif per Z kuadrat kali R. Seperti ini. Nah, tadi kan kita punya nilai V efektifnya adalah 240 per 161,5 kuadrat. R-nya adalah 80. Nah, nilai ini nanti teman-teman cari ya. Selanjutnya, tegangan maksimum pada Nah, untuk mencari tegangan efektif pada induktor. Ini pun juga sama seperti tadi. Bentar, saya garis dulu. Mencarinya, tegangan efektif pada induktor. Jadi untuk yang E, VL efektif sama dengan I efektif kali XL. Berarti nilainya adalah I efektif kan V efektif per L, V efektif per Z kali XL. Nilainya 240 per 161 kali XL-nya tadi nilainya adalah 18,85. Ini sama dengan 28 volt. Nah, itu yang E. Untuk yang F, tegangan maksimum pada induktor dan frekuensi resonansi. Berarti F-nya VL max itu kan sama dengan V efektif kali akar 2. Berarti tinggal itu tadi nilainya 28 akar 2 volt. Nah, sekarang yang terakhir G, resonansi yang terjadi pada XL min XC tadi sama dengan 0. Frekuensinya berarti nilainya F sama dengan 1/2 pi akar LC. Berarti sama dengan
1/2 pi seperakar L. C. L-nya adalah 60 mili-Henry. 10⁻³ kali ininya kapasitornya nilainya adalah 20 mikrofarad, berarti 20 kali 10⁻⁶. Berarti nilainya sama kayak 1/2 pi akar 12 ya, 12 10⁻⁷. Seperti ini. Nah, kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga ini sangat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tadi masih terdapat kendala teknis saat penyampaian materi secara daring, secara langsung live. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.